Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafaki Miza dari kelas 10 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bioma dan macam-macam bioma. Bioma yaitu ekosistem yang dalam versi yang lebih besarnya lagi. Dalam artian si bioma ini terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis. Dan secara umum kita dapat mengetahui bioma melalui ciri-cirinya. Hal paling mudah adalah dengan mengecek vegetasi utama dari bioma. Maksudnya melihat jenis tumbuhan apa yang paling dominan di tempat itu. Adapun ciri-ciri bioma yaitu mudah dikenali hanya dengan melihat vegetasi utamanya. Bioma merupakan komunitas klimaks, artinya terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Terbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan yang hidup di lingkungan tersebut. Bioma merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan yang terakhir menempati wilayah atau daerah yang cukup luas. Di dunia ini terdapat 7 jenis bioma. Pengelompokannya biasanya dilakukan berdasarkan jenis tumbuhan yang hidup di sana. Macam-macamnya di antara berikut macam-macam bioma. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini merupakan bioma yang dengan vegetasi flora dan fauna yang paling variatif. Tanahnya subur, biasanya sering dikategorikan sebagai hutan belantara yang banyak hewan-hewannya. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, hutan hujan tropis ini hanya menutupi 2% dari seluruh permukaan bumi. Tetapi 50% hewan dan tumbuhan yang ada di bumi hidup di sana. Dan Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai tutupan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Maka dari itu Indonesia bisa disebut dengan mega biodiversity country karena mempunyai banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan. 40% oksigen yang ada di dunia diproduksi oleh hutan hujan tropis. Dan bioma ini selalu berada dalam kondisi basah dan lembab yang bikin aromanya segar. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan merata. Tidak hanya itu, sinar matahari yang didapatkan juga merata sepanjang tahun. Macam-macam bioma yang kedua adalah hutan gugur. Hutan gugur ini merupakan hutan yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, dingin, semi, dan gugur. Salah satu ciri khas dari bioma ini adalah pada kebiasaan pepohonannya. Pohon-pohon di hutan gugur akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Meranggas dilakukan sebagai fungsi pertahanan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan melakukan pengguguran daun. Si pohon dapat mengurangi penguapan air yang biasa terjadi di daun. Alhasil, pohon mempunyai cadangan air lebih setelah menggugurkan daunnya. Hutan gugur ini terletak di 30 sampai 40 derajat LU dan LS dengan wilayah beriklim sedang. Macam-macam bioma yang ketiga adalah taiga. Taiga berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan, tetapi bukan sembarang hutan. Taiga adalah jenis hutan yang terdiri dari satu spesies yang daunnya menyerupai jarum. Seperti jenis pohonnya yaitu pinus, cemara, dan seperti halnya hutan gugur, taiga juga hutan yang mendapat 4 musim. Namun periode musim gugur dan seminya sangat sebentar, sementara musim dinginnya terbilang panjang. Ketika musim dingin, air tanah di taiga bahkan bisa berubah menjadi es. Macam-macam bioma yang selanjutnya yang keempat yaitu padang rumput. Padang rumput juga bisa disebut dengan stepa. Curah hujan di padang rumput tergolong lebih rendah dibanding taiga, yakni 250 sampai 500 mm per tahun. Kondisi tanahnya yang mempunyai porositas tinggi membuat tanaman sulit mendapatkan air. Alhasil tanahnya menjadi tandus dan tidak subur. Alhasil lagi, tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan seperti ini adalah rumput. Maka banyak rumput yang tumbuh sehingga membentuk padang rumput. Hewan-hewan yang ada di padang rumput umumnya berjenis herbivora seperti zebra,
bison, kanguru, dan lain-lain. Macam-macam bioma yang kelima yaitu sabana. Sabana merupakan bioma yang dipenuhi semak belukar dan pohon. Daerahnya tergolong panas sepanjang tahun dengan curah hujan 900 sampai 1500 mm per tahun. Mungkin banyak yang berpikir kalau sabana mirip dengan padang rumput. Hal yang dapat membedakan antara padang rumput dan sabana yaitu sabana masih ada kumpulan pepohonan besar, sementara padang rumput hanya kumpulan rumput. Dan satu hal yang unik adalah sabana dapat berubah menjadi hutan basah belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya. Macam-macam bioma yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah gurun. Seperti yang kita ketahui, gurun adalah bioma yang sangat kering. Gurun sangat kering karena curah hujannya di bawah 250 mm per tahun. Uniknya, gurun cenderung punya cuaca yang ekstrim, yakni sangat panas di siang hari, tetapi sangat dingin di malam hari. Kelembapan di daerah gurun juga sangat rendah dan tanahnya sangat tandus karena tidak bisa menyimpan air. Tumbuhan yang tumbuh di gurun sangat sedikit karena tidak banyak jenis tumbuhan yang bisa bertahan hidup di gurun. Hanya tumbuhan kaktus yang dapat bertahan hidup di gurun. Macam-macam bioma yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah tundra. Tundra adalah bioma yang paling beda dibandingkan 6 bioma yang lain. Tundra berasal dari kata Finlandia yaitu tunturi, yang berarti dataran tanpa pohon. Di tundra tidak ada pohon sama sekali karena tundra terletak di lingkar Arktik dan Greenland, di belahan bumi utara yang paling dingin. Berhubung suhu dan curah hujannya sangat rendah, wilayah di tundra memiliki musim tumbuh dan nutrisi yang buruk. Nutrisi utama di tundra adalah nitrogen dan fosfor. Karena tundra terlalu dingin sebagai tempat hidup pohon, maka tumbuhan yang hidup di sini hanyalah semak pendek, ganggang, serta lumut-lumutan. Hewan pun terbatas. Hewan-hewan yang cukup kuat tinggal di suhu ekstrim dingin saja yang bertahan di tundra, seperti misalnya beruang kutub, kambing gunung, dan rubah Arktik. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang bioma dan macam-macamnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nama saya Muhammad Dafaki Miza dari kelas 10 IPA 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.